Oke, silakan. Ke kelas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Mari kita berdoa dulu ya. belum belajar marilah kita berdoa. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb Amin. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kelas 7C, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sepertinya hadir semua hari ini ya? Iya. Ada yang tidak hadir? Nur Afika. Sakit? Demam ya? Oke, kita doakan Nur Afika semoga cepat sembuh ya. Bisa belajar kembali bersama kita. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sepertinya kalian ini kurang semangat ya. Bapak tes dulu fokusnya, konsentrasi. Biasanya pagi-pagi ini ada yang konsentrasinya buyar, ada yang bisa fokus ya. Coba berdiri dulu sebentar, berdiri. Berdiri ya. Perhatikan ya. Ada clue-nya ya. Ini ada clue-nya. Dengarkan clue-nya ya. Clue-nya adalah tepuk tangan ya. Apa clue-nya? Tepuk tangan. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu kan? Oke, dites coba dulu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Oke, udah mulai bagus ya. Itu masih percobaan ya. Oke. Konsentrasi ya, konsentrasi. Tepuk satu. Oke. Apa clue-nya tadi? Tepuk tangan. Oke. Betul atau salah tadi tuh? Oke. Tepuk tangan clue. Ingatkan ya. Tepuk tangan satu. Oke. Tepuk tangan dua. Tepuk satu. Betul atau salah? Berarti masih belum konsentrasi ya. Konsentrasi, fokus ya. Apa clue-nya? Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan dua. Oke.
Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Oke, masih belum konsentrasi. Konsentrasi, fokus ya. Fokus. Apa cluenya? Oke. Satu kali tepuk pramuka. Oke, masih belum konsentrasi. Fokus, fokus. Apa cluenya tadi? Oke, kalau Bapak bilang tepuk tangan, kalian baru bertepuk tangan. Oke. Fokus ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Alhamdulillah sudah fokus semuanya. Oke, tepuk tangan lah. Oke, silakan duduk. Duduk. Oke. Sudah bersemangat? Sudah. Semangat ya. Kira sudah siap semuanya ya kita belajar hari ini ya. Oke, sudah siap ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu pengetahuan kalian tentang materi yang lalu ya. Pertemuan yang terakhir kita membahas tentang apa? Zat. Oke, tentang apa? Zat. Tentang zat ya. Apa itu zat? Oke. Oke, silakan apa zat? Oke, zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Tepuk tangan untuk Aurel. Oke. Mungkin ada yang lain? Sama ya? Sama ya? Zat itu ada berapa jenis? 3. Ya, ada 3 jenis. Zat apa saja? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Salah satu sifat dari zat padat apa misalnya? Ya, sifat? Susunan partikelnya berdekatan. Oke, susunan partikelnya berdekatan kata sifat. Yang lain? Tidak ada? Susunan partikelnya sangat berdekatan ya. Sangat berdekatan. Kalau zat cair? Oke, salah satu sifatnya susunan partikelnya kurang rapat ya, kurang teratur. Tepuk tanganlah untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya nih, dalam kehidupan sehari-hari ya, apakah kalian pernah melemparkan suatu benda ya, melempar suatu benda, entah benda apa itu, ke dalam sungai, pernah enggak? Nah. Apa contohnya misalnya? Apa lagi? Kayu. Terus apa lagi? Daun-daun, tanah, apa lagi? Botol misalnya. Apa yang terjadi biasanya? Ada yang tenggelam. Terus apa lagi? Ada yang timbul ya, ada yang mengapung. Apa lagi? Pernah lihat sampah berserakan di atas air? Biasanya itu mengapung dia. Kalian tahu enggak apa itu penyebabnya? Apa sebabnya mengapa sampah itu mengapung di atas air sungai? Oke. Ada yang tahu? Oke. Apa sih, Pak? Karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Karena massa jenisnya lebih kecil kata Asipa. Tepuk tanganlah untuk Asipa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya Bapak tampilkan dulu ya. Oke, tampilkan. Oke, ini ya. Oke, kelihatan ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti ya. Setelah praktikum, nanti kita ada praktikum, peserta didik mampu menganalisis pengaruh perbedaan massa jenis benda pada peristiwa terapung dan tenggelam dengan benar ya, dengan benar. Jadi yang kedua, tujuan pembelajaran kedua melalui kegiatan diskusi kelompok. Nanti kalian berdiskusi kelompok ya. Peserta didik mampu memecahkan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perbedaan massa jenis
benda dengan benar ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada hari ini ya. Paham ya? Oke. Nah, kegiatan pembelajaran pada kita pada hari ini nanti kalian bekerja secara kelompok ya. Nah, secara kelompok nanti kita ada menggunakan alat ukur. Ada menggunakan alat ukur. Nah, ketika menggunakan alat ukur nanti jaga keselamatan kerja ya. Jaga keselamatan di diri ya. Karena alat ukur itu ada yang berbahan kaca. Ada di situ ada juga air ya. Dikhawatirkan nanti jatuh, pecah dan air nanti bisa tumpah. Kerja yang tertib ya. Jaga keselamatan kerja. Oke, ya. Nah, apa saja yang akan Bapak nilai pada kegiatan hari ini? Yang pertama yang akan Bapak nilai adalah sikap ya. Penilaian sikap. Di antaranya mandiri, gotong royong atau kerjasama kelompok nanti ya. Selama melakukan praktikum, selama melakukan diskusi, dan juga bernalar kritis ya. Itulah sikap yang akan Bapak nilai. Yang kedua, yang Bapak nilai nanti adalah performan ya, unjuk kerja. Unjuk kerja ketika menggunakan alat-alat ukur ya. Apakah sudah tepat menggunakan alat ukurnya? Apakah pembacaan skalanya sudah tepat ya. Dan yang ketiga nanti yang akan Bapak nilai yaitu asesmen formatif pengetahuan ya. Menggunakan aplikasi Quizzes nanti di akhir pembelajaran. Oke ya? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, jelas. Nah, untuk menambah semangat lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini Bapak tampilkan ada dua video ya. Ada dua video. Silakan nanti boleh ditanggapi ya. Silakan siapa saja boleh menanggapi. Atau jika ingin bertanya, silakan ya. Oke, ini videonya ya. Pemirsa, Laut Mati, salah satu keajaiban alam yang wajib Anda kunjungi saat berwisata ke negara Yordania. Selain Anda dapat mengapung di atas laut tanpa takut tenggelam, lumpur Laut Mati juga bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Kita ikuti liputan Aan Dwi Puantoro dari Yordania. Berkunjung ke Yordania tak lengkap jika belum ke Dead Sea atau Laut Mati. Hamparan air yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya ini terbentang di negara Yordania, Palestina, dan Israel. Kadar garam yang tinggi menyebabkan hewan laut tidak dapat hidup di dalamnya, dan siapapun yang berenang tidak akan tenggelam. Dengan lumpur lebih terasa nyaman karena udara cukup panas, jadi kulit kita terasa terlindungi. Selain keunikan ini, Laut Mati terkenal juga dengan lumpurnya yang berkhasiat untuk kulit. Para pelancong yang kesini tak segan melumuri tubuhnya dengan lumpur yang diambil langsung dari Laut Mati. Ini biar kulit enak, karena dia lumpur dari Laut Mati. Kandungan darahnya tinggi, kandungan Berendam di Laut Mati dipercaya bisa membuat sehat, bahkan semua penyakit kulit akan rontok setelah beberapa lama mengapung di permukaan laut ini. Sementara lumpur hitam Laut Mati dipercaya bisa membuat kulit awet muda dan bersih dari penyakit. Tingkat keasinan air Laut Mati 10 kali lebih tinggi dari air laut pada umumnya. Inilah yang menjadikan Laut Mati salah satu keajaiban alam. Wah, seru banget. Kira-kira Anda untuk mencoba, mau bermain air seperti saya, atau mau dengan lumpur? Jadi aman jawabannya. Ambil foto, melakukan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini
Kita akan buktikan. Ini ada batu. Ini ada batu hitam dan batu putih. Banyak bermacam-macam batu. Sekarang timbul pertanyaan. Batu ini saya lemparkan. Apa sedang tenggelam? Dia bisa tenggelam. Timbul pertanyaan. Mengapa batu ini bisa tenggelam? Kenapa? Saya tidak tahu, Pak. Kenapa? Karena ini namanya batu. Pakai tenggelam. Itu ya. Ada dua video ya. Video pertama, video kedua ya. Silakan, ada yang ingin menanggapi video tersebut? Ada yang ingin menanggapi enggak? Video pertama? Oke, silakan Indi. Mengapa di orang-orang di video ke-1 melumuri badannya dengan lumpur? Oke, mengapa orang di video ke-1 tadi katanya ada yang melumuri katanya tubuhnya dengan lumpur. Ada lagi yang ingin ditanggapi? Di sana. Mengapa batu bisa tenggelam jika dijatuhkan? Mengapa batu bisa tenggelam jika dibatukan? Di video kedua tadi itu ya. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk Lara dan Asipa. Masih ada tanggapan yang lain? Video pertama tadi itu? Hah? Mengapa disebut laut mati? Masih ada yang lain? Video pertama tadi tuh? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Di mana tadi itu terjadinya? Laut mati di mana? Ada di Yordania. Disebut laut mati. Mengapa disebut laut mati? Apa katanya tadi? Hah? Kadar garamnya tinggi. Karena makhluk hidup yang ada di dalam air itu tidak bisa hidup ya. Laut mati itu tertutup seperti danau ya. Jadi tidak ada air yang bisa keluar masuk. Sehingga kadar garamnya tinggi ya. Jadi hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam lautan mati tidak bisa hidup ya. Oke. Nah, dari dua video tadi itu kira-kira ada enggak yang bisa merumuskan masalahnya? Oke, video pertama. Ada yang ingin merumuskan masalah video pertama? Silakan. Ya, siapa? Pada video pertama, orang-orang dapat mengaku karena massa jenis orang tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Oke. Orang pertama mengapung karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air, kata Asipa. Betulkah itu? Nanti kita buktikan ya. Nanti kita ada praktek. Berarti Asipa melakukan hipotesis ya. Seperti hipotesis ya. Ada lagi yang mau merumuskan masalah? Mengapa orang-orang di laut itu bisa mengambang ya, bisa terapung. Terus yang kedua tadi, mengapa batu-batu di sungai itu bisa tenggelam? Kan ditanyakan tadi oleh abang itu ya. Saudara-saudara, mengapa batu ini bisa tenggelam katanya kan? Ya, betul enggak? Nah, itu ada dua rumusan masalah yang akan kita jawab melalui praktek nanti ya, melalui praktikum. Nanti di akhir pembelajaran nanti kalian analisis ya, pecahkan masalah itu. Mengapa ya? Ada dua, mengapa orang-orang di lautan bisa mengapung. Yang kedua, mengapa batu itu bisa tenggelam. Nah, untuk meningkat waktu ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan belajar berkelompok. Ini sudah di kelompoknya masing-masing ya? Tadi yang ini udah ya? Ada dapat kelompok. Ini 8 kelompok ya. Oke, Bapak akan bagikan LKPD, bahan bacaan. Bisa nanti Bapak lewat HP, Bapak kirimkan bahan bacaannya ya. Dan juga lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bagikan satu-satu ya. Oke. Silakan, boleh dibaca-baca ya.
Boleh dibuka, dibaca-baca dulu. Oke. Ini lagi ya. Boleh dibuka-buka, dibaca-baca. Ada langkah kegiatan di situ ya di LKPD-nya, di lembar kerja peserta didik. Ada langkah-langkah kegiatan, dibaca dulu supaya nanti dalam melakukan praktikum tidak bermasalah ya. Oke, bahan bacaannya Bapak kirim juga di grup kelas ya, di grup kelas. Oke, silakan ya. Boleh juga nanti materinya dibaca melalui HP. Silakanlah dibuka nanti HP-nya. Oke, sudah dibaca-baca LKPD-nya? Oke, silakan untuk mengambil alat-alat prakteknya ya. Satu orang saja cukup, jangan berebut ya. Jangan berebut ya, satu orang saja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Silakan, silakan. Ambil lagi itu. Oke. Ambil satu aja dulu. Kelas ukurnya tuh. Hati-hati ya, hati-hati ya. Simpan sini. Oke, boleh diambil. Itu masih banyak. Ambil lagi. Gelas ukurnya diambil satu dah. Yang itu udah gelas ukurnya. Nah, ini gelas ukurnya. Nah, satu ambil. Dilapangkan ya ini. Silakan boleh dimulai praktiknya. Dibaca langkah kegiatannya ya. Nah, langkah kegiatan lakukan secara berurutan ya. Nah, ini langkah kegiatan. Buka aja ini. Oke, bagi tugas ya, ada yang mencatat, ada yang mengukur ya. Oke, catat kalau udah diukur, udah ditimbang. Oke, catatlah. Ya, dapat tuh. Berapa tuh? Oke, catat. Catat ya.
Oke, udah. Oke, langsung catat aja. Bisa. Nah, ini dulu. Mundurkan dulu. Berapa nih? Mundurkan. Nah, coba gitu. Nah. Nah, lepas dah. Dapatlah. Jadi itu yang lembar itu tadi. Ini udah. Dari catat. 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 Catat di ini tadi nih. Oh, dihitung ya. Oke. Udah. Batu udah. Langsung dicatat ya hasilnya ya. Hati-hati air. Batu udah ditimbang. Nah. Udah. Angka berapa ya? Belum. 6. Nah, 6. Hati-hati. Udah, batunya udah. Langsung nomor berapa ini? Nomor 6. Ya. Ya, dapat. Ya.
Catat ya. Nanti dicatat dulu di buku lain, kertas lain. Oke, boleh sambil membaca bahan bacaan ya, di HP ada, di buku teks ada tadi ya, sudah Bapak print tuh. Silakan. Hati-hati, siapa nih? Berapa mili? 100. Hati-hati, hati-hati. Timbang kosong. Yang masih ada. Ini. Ini yang sih. Pakai yang ada tuh kan banyak tuh. Nah. Ini kurang. Ambil tempat Safari, sana sambil lagi satu gelas piala. Hati-hati. Hati-hati. Oke, berapa mili katanya tuh? Berapa mili? 40 ya? 40. Tadi. Masukkan. 40 mili. Ukur volume batu ya. Tadi batunya mati, batunya. Masukkan batunya. Hati-hati. Oke, dah. Catat. Oke, catat ya. Ada yang udah selesai? Yang sudah selesai boleh didiskusikan ya. Ada itu yang perlu dijawab, ada yang perlu didiskusikan. Silakan didiskusikan. Sudah selesai Safari? Kalau udah selesai, dikembalikan alatnya di tempat semula ya. Supaya diskusinya lebih mudah di mejanya itu. Oke. Yang udah selesai boleh alat-alatnya dikembalikan ke tempat semula. Dah.
Oke, kurang. Turunkan. Dah, sip, dah. Catat di buku tulis ya. Tulis. Boleh. Tidak usah. Ini udah ya? Udah. Oke. Ini udah selesai nimbangnya. Oke. Kembalikan ke tenang, kembalikan. Nah, biar diskusinya mudah. Silakan kalau yang ingin ditanyakan boleh ya. Dah. Jangan buru-buru. Tenang nimbangnya. Ya. Lagi. Turunkan lagi. Oke, sana. Oke, udah setelah 100. Oke, tinggal dihitung ya. Sudah selesai ya? Udah ya. Kalau udah kembalikan sana Riz, alat anunya Riz. Biar nanti air itu tidak disentuh ya, nanti tumpah. Oke. Silakan didiskusikan, dihitung masa jenisnya berapa setiap jenis benda itu, ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan rumusan masalahnya ya, rumusan masalah. Boleh. Tulis. Oke, boleh dibuka di HP-nya, ada itu bahan bacaan yang Bapak kirim, boleh dibaca-baca ya. Silakan, boleh dibaca, ada tadi dalam bentuk PDF ya. Udahlah, mungkin udah. Udah cukup aja itu. Ya, oke.
Oke, silakan ya. Ada di bahan bacaan tuh, boleh dibaca ya di HP ya. Oke, nanti ada presentasi ya. Silakan nanti yang ingin mempresentasikan, boleh juga nanti dalam laporan tertulis ya. Nah, jika memilih ingin melaporkan secara tertulis saja ya. Kalau ingin presentasi ke depan dipersilakan ya. Oke. Ada yang sudah selesai menjawab pertanyaan? Nanti dibawa dengan ini nanti ke depan ya. Mau presentasi ya, masih Pak. Nanti itu yang bawa. Itu kan yang waktu dia tak lama. Itu presentasi kan? Nah, ini dengan nanti dibawa. Kan udah selesai nulisnya nih ya. Ini udah ya? Yang ini udah? Udah ya, selesai ya? Boleh ditulis lah nama kelompoknya. Namanya. Jadi kalau yang di belakang udah selesai diskusinya? Belum, sedikit lagi. Udah selesai menghitung-hitungnya. Udah ya. Oke. Ini ya. Oke, boleh dibaca-baca ya bahan bacaannya ya. Silakan. Ini udah selesai. Sedikit lagi. Bantu kawannya ya, diskusi ya. Nah. Ini yang depan udah? Udah. Kelompok 1 udah ya? Oke, kelompok 4? Belum, sedikit lagi. Kelompok berapa nih? Kelompok 5 udah? Sedikit. Oke, silakan didiskusikan. Kelompok 8 udah ya tadi ya? Udah ya? Kelompok 7 udah ya? Kelompok 6? Oke. Kelompok ini udah ya? Kelompok 3? Belum. Masih banyak. Nah. Oke, sambil menunggu teman yang ngerjakan itu diskusi, nanti kelompok mana yang ingin presentasi ke depan? Coba angkat tangannya. Kelompok 1, terus kelompok 3. Yang lain? Yang lain ada yang ingin presentasi? Cukup laporan tertulis ya? Kelompok ini laporan tertulis ya? Presentasi enggak? Tertulis saja. Oke, sambil menunggu teman-temannya mengerjakan itu ya, pertanyaan, silakan boleh dibaca-baca ya materi yang ada di
Bagikan dia di grup ya. Ada juga Bapak bagikan dalam bentuk cetak ya. Sudah selesai? Udah? Udah ya? Oke lah. Kalau udah selesai, silakan nanti yang ingin presentasi ke depan. Siapa dulu nih? Kelompok 1 dulu ya. Oke. Supaya lebih semangat kita hapus dulu lah untuk kelompok 1 mau maju ke depan. Oke, tangan. Ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan presentasi ya. Sebelah sana ya. Oke. Oke, tunggu bentar. Silakan. Suaranya nyaring ya. Keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akifah. Perkenalkan nama saya Windy. Perkenalkan nama saya Supari. Perkenalkan nama saya Abdul Ramadan. Oke. Ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tabel hasil pengukuran dan pengamatan. Balok kayu. Massa balok kayu 6 gram. Volumenya 24 cm kubik. Massa jenis 0,25. Batu kerikil massanya 12 gram. Volume 44 mili. Massa jenis 3. Air massa jenisnya 102 gram. Massa volume 100 mili. Massa jenis 1,02. Balok kayu di dalam air. Hasil pengamatan terapung. Batu di dalam air tenggelam. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas, Suaranya nyaring sedikit ya biar kedengaran belakang ya. massa jenis balok kayu lebih besar dari massa jenis air. Massa jenis batu kerikil lebih kecil dari massa jenis air. Oke. Silakan. Kan hasil pengamatan dan pengukuran pada tabel di atas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Balok kayu akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Karena massa jenis balok lebih kecil dari massa jenis air. Balok kerikil akan tenggelam jika dimasukkan dalam air karena massa jenis batu kerikil lebih besar dari massa jenis air. Lanjut. Menyelesaikan masalah yang telah kalian buat di awal pembelajaran diunggulkan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan yang telah kalian lakukan. Setelah kelompok kami melakukan percobaan dan diskusi, kami menyimpulkan satu orang yang berada di laut tersebut mengaku karena massa jenis ombak tersebut lebih kecil dari massa jenis air laut. Dua batu yang dijatuhkan dalam air tersebut tenggelam karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Oke. Tunggu dulu. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Tadi kelompok Asipa itu berapa? Siapa di? Massa jenis balok kayu berapa tadi itu? Massa jenis balok kayu? Balok kayu Massa jenisnya coba dibacakan di tabel itu, di tabel. Massa jenis balok kayu 0,25. 0,25 cm gram per cm kubik. Massa jenis air? Massa jenis air 1,2.
1,2 gram per sentimeter kubik ya. Berarti apa tadi kesimpulannya itu? Kayunya apa? Tenggelam atau terapung? Oke, kayunya terapung katanya. Kelompok lain macam mana? Tadi sudah dipraktikkan kayunya di dalam itu? Sama terapung juga? Oke, terapung ya. Kata kelompok 1 terapung karena massa jenis apa tadi itu, Siapa? Massa jenis kayu. Oke, lebih kecil dari massa jenis air. Kalau batu tadi berapa? Massa jenis batu? 3 gram per sentimeter kubik ya. Massa jenis air 1,2 gram per sentimeter kubik. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Massa jenis batu. Massa jenis batu lebih besar dengan air tadi itu? Massa jenis batu lebih besar dari massa jenis, sehingga batu apa tadi itu? Terapung atau tenggelam? Tenggelam ya. Batu tenggelam ya karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Oke. Sudah? Oke, silakan ditutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mantap. Hebat kelompok 1. Lanjut, masih ada kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Boleh semua, boleh perwakilan, boleh ya. Boleh perwakilan atau semuanya pun boleh. Perwakilan boleh juga. Oke, silakan. Oke. Oke. Sana sedikit lah, sebelah sana, tengah-tengah, Riz. Tengah, Riz. Santai, Riz. Oke. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah. Perkenalkan nama saya Hana. Oke. Perkenalkan nama saya Ahmad Asmawi. Oke. Lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Silakan. Balok kayu, massa jenis 8,3 Oke. gram, volume 32 cm, massa jenis 0,25, batu kerikil 11,2 gram, Oke. volume 5 mili, massa jenis 3,3, air 88 gram, volume 1 mili, massa jenis 0,88. Kumpulan seperti pada tabel di atas, jawaban pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan tanda lebih besar atau kecil atau sama dengan. Massa jenis balok kayu lebih kecil daripada massa jenis air. Massa jenis batu kerikil lebih besar dari massa jenis air. Oke, silakan Anda. Pengamatan dan penghitungan pada tabel di atas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Balok kayu akan mengapung jika dimasukkan ke dalam air karena massa jenis balok lebih kecil dari massa jenis air. 2. Batu kerikil akan tenggelam jika dimasukkan dalam air karena massa jenis batu kerikil lebih besar dari massa jenis air. Ya, baca Riz. Angkara Riz. Pertanyaan dari menyelesaikan masalah yang dalam kajian buat dia awal pembelajaran dihubungkan dengan hasil pengukuran dan pengamatan yang telah kalian lakukan. Setelah kelompok kami melakukan percobaan dan diskusi, kami mengumpulkan satu orang yang berada di laut tersebut mengapung karena massa jenis orang tersebut lebih kecil dari massa jenis air laut. 2. Batu yang dijatuhkan dalam air tenggelam karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air.
Oke. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada? Tadi berapa itu massa jenis kayu? Berapa gram per sentimeter kubik? Di tabel itu? Massa jenisnya, massa jenis kayu. Massa jenis kayu. Berapa? 0,25 gram per sentimeter kubik. Massa jenis air berapa tadi itu? Massa jenis air. Massa jenis air mana tadi ini? Ini massa jenis air. 0,88 ya. Massa jenis kayu 0, berapa tadi? 2,5 ya. Massa jenis itu berarti lebih kecil ya, berarti ya. Berarti massa jenis kayu lebih kecil dari massa jenis air. Kemudian massa jenis batu berapa tadi tuh? Berapa hasil pengukurannya? 3,3 gram per sentimeter kubik. Berarti lebih besar ya dari massa jenis air kan? Lebih besar, sehingga batu timbul atau tenggelam? Tenggelam ya. Nah, karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air, sehingga kata kelompok 3 tadi itu batu tenggelam. Oke, cukup ya? Oke, silakanlah ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Mantap ya, kelompok 3 ya. Hebat, dah bisa maju ke depan presentasi. Yang lain ada lah yang mau presentasi lagi? Kelompok lain ada? Oh, ingin menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis ya? Tulis saja ya. Oke. Nah, setelah melakukan percobaan tadi kalian ini, setelah melakukan pengamatan ya, melakukan pengamatan enggak tadi tuh? Melakukan pengamatan ya. Percobaan mengukur massa kayu, kemudian mengukur apa lagi? Mengukur massa batu, kemudian mengukur volume kayu dan mengukur volume batu. Nah, itu semua dalam rangka untuk memecahkan masalah, rumusan masalah yang kita buat di awal tadi di video ini nih, ini ya. Ini ya. Pak lihatkan lagi ya videonya ya. Nah, ini ya. Nah, itu tadi ini. Apa tadi rumus masalahnya? Mengapa orang-orang di air laut itu bisa mengapung ya? Nah, tadi sudah dilakukan pengukuran terhadap apa tadi? Balok kayu. Balok kayu tadi mengapung enggak? Mengapung. Setelah dilakukan perhitungan massa jenisnya, ternyata apa? Massa jenis balok kayu lebih besar atau lebih kecil? Dari massa jenis air. Itulah yang menyebabkan apa? Balok kayu dapat terapung. Kalau ini gimana nih? Oke, jadi berarti massa jenis Bapak ini, orang ini nih, lebih kecil daripada massa jenis air laut ya. Oke, paham ya? Tadi kan sudah dilakukan pengukuran kan? Nah, yang kedua ini tadi si abang ini ya. Nah, mana tadi ini? Nah, ini ya. Abang ini. Dia bertanya tadi tuh, mengapa batu bisa tenggelam katanya, kan? Tadi sudah diukur ya. Massa jenis batu. Massa jenis batu tadi tuh. Coba yang ini nih, massa jenis batunya berapa? Kelompok ini? Massa jenis batu berapa? 2,8. Massa jenis air 1. Oh, pas 1 ya. Berarti massa jenis batu lebih
lebih besar dari massa jenis air ya. Kelompok ini berapa nih massa jenis batunya? Massa jenis batu ini batu nih ya. 3 ya. Oh, besar ya. 3 gram per sentimeter kubik. Massa jenis airnya 1,02 gram per sentimeter kubik. Berarti massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Hal itulah yang menyebabkan batu itu tenggelam ya. Paham ya semuanya? Oke. Oke, kita lihat dulu materinya ya, sebentar ya. Nah, ini ya. Nih. Nah, ini abang ini ya. Nih. Abang ini nih bisa mengapung di air. Itu karena disebabkan karena massa jenis ya, perbedaan massa jenis antara abang dengan air. Berarti ini massa jenis abang ini lebih kecil daripada massa jenis air. Oke. Nah, massa jenis ini merupakan karakteristik atau sifat yang unik dari suatu benda ya, dari suatu zat ya. Nah, ya. Kita lihat ya. Nah, ini minyak nih. Minyak kalau dicampur dengan air, dia tidak akan bersatu. Biarpun kita kocok-kocok seperti ini ya, nanti pasti minyaknya berada di atas. Mengapa? Mengapa berada di atas? Karena massa jenis minyak lebih dari massa jenis air ya. Jadi massa jenis minyak ini lebih kecil dari massa jenis air. Jadi yang massa jenis yang massa jenisnya lebih besar ini berada di bawah ya. Nah, apa itu massa jenis? Oke, massa jenis adalah besarnya massa zat dibagi volume. Nah, itu ya. Massa jenis setiap benda itu bersifat spesifik katanya. Berbeda-beda. Jadi, setiap benda yang berbeda, zat cair dengan zat padat itu massa jenisnya pasti berbeda ya. Dan juga zat gas ya. Nah, itu berhubungan dengan partikel penyusun zatnya ya. Nah, zat padat disusun oleh partikel yang sangat berdekatan ya, susunan partikelnya ya berdekatan. Sedangkan zat cair dia agak renggang. Kemudian zat gas itu lebih renggang. Itu yang menyebabkan perbedaan massa jenis. Sehingga zat padat itu katanya nih massa jenisnya lebih besar daripada zat cair, dan zat cair massa jenisnya lebih besar dari zat gas ya, zat gas. Jadi yang paling kecil massa jenisnya adalah zat gas ya. Kan ada gas yang melayang-layang udara tuh kan. Oke ya. Nah, ini rumusnya ya. Rumus massa jenis Rho sama dengan M per P. Massa jenis massa dibagi volume. Oke lah, untuk menguatkan ini, mengingat rumus ini, coba kita bernyanyi dulu lah. Ada lagu nih. Nah, ini ada lagu ya. Berdiri dulu lah, berdiri kita nyanyi. Berdiri dulu, berdiri. Oke, ini ya. Lagu balonku ya. Balonku ada 5 ya. Kita ubah ya. Oke. 1, 2, 3. Menghitung masa jenis. Sangat mudah caranya. Masa dibagi volume. Begitulah caranya. Sekali lagi. Menghitung massa jenis.
sangat mudah caranya. Bagi volume, begitulah caranya. Oke, tepuk tangan dulu lah. Silakan duduk kembali. Jadi massa dibagi volume. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang zat. Kita mengukur apa benda? Massa kemudian volume dalam rangka untuk mencari massa jenis ya. Massa jenis itu rumusnya apa tadi tuh? Massa dibagi volume ya. Oke lah. Nah, Bapak ingin ini meminta refleksi dulu dari kalian ya. Merefleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan ini dijawab ya. Cepat ya. Tulis pendek saja ya di sini ya. Oke, yang sudah dapat langsung silakan diisi. Merefleksikan materi ini apa yang sudah dipahami. Oke. Nah, ya, dapat. Sedikit seorang. Tulis ya. Menurut kalian ya masing-masing ya. Oke. Nah. Oke, 2 menit ya. Diisi nama kelas. Tulis secara singkat saja ya, jangan terlalu panjang ya. Itu ya, ditulis di situ. Ada ya. Sini ya. Nih. Apa kalian sudah memahami materi pada hari ini? Jika belum, bagaimana? Bagian mana yang belum dipahami? Ditulis di sini ya. Materi yang saya pahami adalah, ditulis namanya, kelas ya. Materi yang belum saya pahami ditulis ya. Tulis saja, cepat ya, 2 menit ya. Oke, setelah ini kita asesmen kuisis ya. Tulis singkat saja ya, jangan terlalu panjang-panjang. Belum ya? Yang sudah boleh dikumpul ya. Sudah boleh dikumpulkan. Untuk apa ini refleksi ya? Untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depan ya, biar pembelajaran nanti biar lebih baik ya. Nah, silakan ditulis saja di situ ya. Refleksinya. Boleh dikumpulkan depan siapa? Sini.
Yang udah boleh disiap-siapkan HP-nya, kita asesmen ya. Tulis namanya, ada namanya di atas tuh. Ya. Oke, cepat ya. Silakan. Oke. Oke, yang udah mengumpulkan silakan siapkan HP-nya, dibuka Bapak kirim link kuisisnya. Ya. Oke, Bapak kirim ke laut HP. Sudah disiapkan HP-nya? Kita asesmen formatif dulu untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi. Silakan, sudah ada di grup ya. Boleh dibuka ya? Boleh dibuka. Boleh dibuka. Oke. Jadi dengan ini berdua tapi aku. Langsung di Chrome ya. Buka langsung di Chrome. Oke. Boleh. Boleh dengan temannya boleh ya. Silakan, boleh. Boleh ya. Bisa ya? Nah, 2 boleh. Boleh. Udah dia. Oke, cepat ya ngisinya ya. Tiga menit ya. 3 menit.
Bisa. Oh, oke. Coba lagi ya. Hmm. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai ya. Nah, nanti ini hasil asesmen ini akan Bapak gunakan untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan ya. Oke lah. Silakan berikan umpan balik kalian ya. Umpan balik, Bapak kasih kertas ini selembar. Ditulis umpan baliknya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, membosankan, tulis ya saja ya. Jangan terlalu panjang-panjang ya. Kemudian kalau udah selesai langsung ditempel di papan tulis ya. Ini ada lemnya sebelah sininya nih. Tulis sebelah sini berarti ya. Nah, nggak usah ditulis namanya, langsung tulis itu aja ya. Satu-satu. Sama saja ini. Sama saja ya. Penting ya. Tulis umpan baliknya ya. Yang tulis. Niris. Udah ya, udah selesai guys, jangan lagi main HP-nya ya. Langsung tulis ya. Tulis umpan baliknya. Boleh, terserah kalian lah tulisnya gimana. Nah, udah dapat semua ya. Ada pink ya. Oke. Oke. Nih, warna ini ya, warna hijau lah ya. Langsung tulis ya. Kalau udah langsung tempel di papan tulis. Ini. Pink. Nah, tempel di papan tulis. Ini udah belum ya? Nah, tulisnya umpan balik baik, menyenangkan, membosankan, mengantuk, terserahlah kalian tulislah. Yang udah ditempel ada lemnya tuh. Ada tuh. Ada lemnya. Nah. Nggak usah dipegang-pegang, habis dia lemnya. Jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti tidak bisa dibaca. Yang udah boleh kembali ke tempat duduknya ya. Yang udah kembali ke tempat duduk. Nah, melekat di atas, bagian atas ya dia melekat. Terbalik kali. Udahlah. Udahlah, udah simpan sini aja, simpan di yang adanya sini. Oke, yang nempel aja. Yang tidak bawa sini aja. Ini yang sini. Ini yang tidak. Yang tidak nempel bawa sini. Oke, udah, kembali ke tempat duduk ya.
Oke, umpan balik hari ini, pelajaran hari ini saya sangat senang karena bisa mengukur massa dan volume menggunakan neraca 4 lengan katanya ya. Kemudian sangat senang. Saya sangat senang, menyenangkan dan seru. Nah, ya. Saya sangat senang belajar hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Kemudian pelajaran hari ini sangat senang ya. Senang semua hari ini ya. Tidak ada yang tidak senang ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan tidak membosankan. Oke lah. Oke, terima kasih umpan baliknya pada hari ini. Refleksinya juga ini nanti Bapak baca semuanya ya. Untuk evaluasi perbaikan pembelajaran kita ke depannya ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud zat ya. Perubahan wujud zat. Silakan nanti dibaca-baca buku di rumah ya. Supaya nanti pada waktu belajar sudah ada pengetahuan awal ya. Oke ya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.